27 hari buat dunia, coba tolong 3 hari doang buat akhirat lu sempetin waktu. Ini pesantren apa nih Bang? Padahal pas begitu, pas hampa tuh, pas di saat sakaratul maut, pas hampa kita tuh ngelihat film-film kita loh. Titik balik Abang hijrah tuh sebenarnya apa yang melatar belakangin Bang Bakso hijrah tuh apa sebenarnya? Ya Dari Abang kecil tadi kan sama sekali nggak ada nyentuh agama sedikit pun. nggak kan? ada gua. Baru Nggak saat ada. ini. Baru saat ini. Nah, itu gimana pengalaman Abang ketika udah nimbrung di komunitas itu? Adi penasaran nih, titik balik di mana Abang hijrah. Pas di saat hijrah tuh gua gini ceritanya di. Gua nih beres dari Lampung, gua kerjasama yang di Pasar Minggu. Nggak, ke Lampung ngapain ke Lampung? Gua join juga di sana. Di Lampung buka camp juga Muay Thai. Kayak Muay Thai di Lampung. Namanya Bantai Muay Thai. Bantai Muay Thai. Bantai Muay Thai. Kok malah dibantai Muay Thai? Nah udah gitu baliklah Jakarta. Balik di Jakarta. Kerja lagi ya di camp lagi. Di camp yang namanya Pasar Minggu 9 Camp. 9 Camp. Oke. Nah, sama diajak juga sama Hari juga. Hari. Oke. Hari. Karena gua deketnya sama Hari. Bukan Hari Anja Bukmes kan yang ngalahin Alek Munster bukan kan? Sama Hari karena gua deketnya dari dulu kan sama Hari gitu. Nah, udah beres kerja sama Hari. Ya gua ngelola camp itu tersebut, tapi gua cuman sampai 1,5 tahun kalau nggak salah di 9 Camp. Di 9 Camp mungkin kerjasama udah nggak ini lagi, gua pindah ke Tangerang. Tangerang terus dapat gedung Aldeos. Nah di gedung Aldeos gua ditikam lagi sama teman-teman, ya adalah temen gua juga. Itu ditikam maksudnya dijelek-jelekin, bukan ditikam. Dijelek-jelekin sampai ke tai-tainya sama mereka orang, padahal gua baru kenal juga kan. Udah tahu kehidupan gua kayak gimana. Ini kita kayaknya ngebahas ke dunia kerasnya, dunia industri pertreneran perpelatihan di dunia Muay Thai. Industrinya tuh seperti ini gitu. Nah udah gitu, di gedung Aldo sudah dapat, udah deal-dealan sama yang punya gedung. Di situ ya gue masukin satu orang yang dimana orang tersebut katanya kerjasama gue. Ya udah, kata gue daripada lu nganggur mendingan sama gue aja, kerjasama sama gue. Kerja. Lu mau di sini kerja, mau maju, kalau mau mundur sekalian. Di situ gua mungkin waktu itu lagi ke mana? Ke Bandung. Ke Bandung, temen gua yang lama, yang maksiat bareng-bareng lama tuh nelpon gua katanya kangen pengen ketemu. Nah gua ke Bandung. Ke Bandung, pas begitu balik lagi beda lagi muka bos yang gedung Aldos tuh ngeliat gua tuh udah beda. Udah beda, udah berarti kepercayaannya udah kurang sama gua. Di situ kalau udah kepercayaan gua udah kurang, ya udah kata gua nggak usah dilanjutin. Nah, mana adik gua juga sama Hendra juga. Nah, udah beres dari gedung Aldios, gue balik ya karena nggak ada kecocokan, padahal belum berjalan juga. Baru planning, baru rencana. Nggak diambil sama gue, yang ujung-ujungnya gue nelpon Agung, gue minta kerjaan sama Agung. Gue kerja di Sweat Club. Agung siapa nih Agung? Agung Albautol. Enggak, maksudnya orang mana posisinya? Trainer juga di Jakarta. Kenal lama juga dari MTTC juga. Nah, minta telepon sama Agung, terus gua minta kerjaan dan gua dimasukin kerja di Sweat Club di Kelapa Gading. Camp baru. Nah, di situ alhamdulillah gua diterima. Gua kerja di situ dan gua sambil hijrah tuh. Ya di situ di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading hijrahnya? Enggak, di Bandung hijrahnya. Karena temen gua yang yang lama maksiat bareng sama gua, pingin ketemu ke Bandung lah, gua ke Bandung lah. Pas gua ke Bandung, lihat penampilan temen gua nih udah beda. Udah full sunnah gitu kan. Kata gua adem nih kayaknya kalau pakai full sunnah gitu kan. Nah, udah beres. Titik balik Abang hijrah tuh sebenarnya apa yang melatar belakangin Bang Bakso hijrah tuh apa sebenarnya? Ya pas di saat gue lagi di bawah waktu itu, terus gue
ke Bandung gua kenceng juga make. Terus ketemu temen gua yang apa? Yang dulu banget pingin ketemu sama gua ketemu lagi. Terus gua pindah dari Bandung udah gua kenceng make, ke Kuningan gua Jadi kenceng balik ke make. obat-obatan nggak berhenti nih? Kalau obat udah berhenti gua. Udah berhenti. Terus yang kenceng apa nih? Yang paginya pakai sabu gua. Oh. Sabu gua. Nah, udah gitu gua tuh beres-beres semua. Sabu kan termasuk obat-obatan atau apa? Beda kan jenisnya. Oh, beda jenisnya. Ini jenisnya. lebih berat nih. Iya, itu kan jenisnya kan diisep. Kan kimia juga. Kimia Cuman juga. Kan, nah, udah beres dari situ Cirebon lah. Terakhir gua di Cirebon, di bibi gua dari situ lah gua menyadar. Gua pas begitu basian gua dalam hati tersirat, kata gua ngejar dunia gua udah capek, nggak ada sukses-suksesnya. Yang sukses tuh ya ngejar akhirat, ya kan? Nah, gua di situ langsung telepon ibu gua, karena gua udah ketemu temen gua yang lama, ya kan udah putusin kan. Gua bilang sama ibu gua, ya, gua mau pesantren, gua minta ikhlasnya. Minta ridonya gitu ya? Minta ridonya, minta ikhlasnya. Ibu gua bilang ikhlas ya ridho. Tapi gimana nanti kalau misalkan emak gua mau ngadu mau ke siapa, mau ke siapa mau ngadu gitu. Terus anak-anak gimana gitu kan. Gua di situ mikir lagi. Anak-anak gimana tuh anak istri Bang Bazo? Anak gua. Nah, udah gitu gua balik lagi lah ke sebelum gua mau masuk ke hijrah, gua mikir dulu. Gue tanya teman gue telepon, beres telepon ibu gue, gue mikir, udah gitu telepon teman gue yang udah kemarin ketemu, teman lama gue telepon. Gue akhirnya langsung menawarkan diri untuk sama teman gue pingin pesantren. Bro, gue pingin pesantren berat gitu. Ya dulu datang aja, kebetulan gue lagi pesantren namanya. Gue dateng Masjid Anu di Bandung, gua di Cirebon gua kejar tuh ke Bandung. Di Bandung gua di masjid Baitul Jannah namanya. Jadi yang melatar belakangin abang untuk hijrah itu lebih ke capek sama dunia gitu ya? Iya. Udah penat gitu? Udah penat lah. Sekarang kayak dengan gini. Problematika segala macam tadi per traineran. Iya. Saling tikung, saling ini udah. Iya. Gua udah capek juga. Sekarang kayak gini, ya mungkin di umur gua waktu itu umur 39 ya kan. Ya mungkin udah harusnya untuk jadi bener lah. Ya kan, karena umur berapa? Maaf sekarang Bang. Sekarang 43. 43. Sekarang 43. Di umur 39 ya pas gua balik ke Bandung, ketemu di masjid Baitul Jannah, di situ ngobrolin akhirat. Apa yang abang rasain? Yang gua rasain emang ya emang bener. Sekarang gini, ketika nanti pas begitu sakaratul maut, kadang-kadang mata kita kan mata ini kadang-kadang kayak hampa, ya kan? Padahal pas hampa tuh pas di saat sakaratul maut, pas hampa kita tuh ngelihat film-film kita loh. Flashback. Iya, flashback film kita. Gua dari dosa-dosa kita gitu dia. Iya, dari lahir pas begitu keluar dari rahim ibu, lahir, berani balita, remaja, dewasa, gua ngelakuin apa buat agama? Nggak ada ngelakuin apa buat agama. Yang ada gua berdosa. Ya kan, bikin dosa sama orang tua, buat sama orang lain, ya kan. Di situ gua di masjid gua nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Yang ujungnya gua besoknya kan gua harus ke Jakarta karena gua kerja, ya kan, di Kelapa Gading. Gua balik lah ke Jakarta, gua minta izin sama teman gua, yang ujungnya dijelasin sama teman gua, yang dimana pesantren kita nih cuman itikaf 1 bulan tuh nyempetin waktu 3 hari. Sekarang dalam 1 bulan gitu hitungan waktu tuh 30 hari. 27 hari buat dunia, coba tolong 3 hari doang buat akhirat lu sempetin waktu. Ini pesantren apa nih Bang? Gue jadi jemaah tablik gua. Jamaah tablik. Jemaah tablik. Jemaah tablik. Nah, di situ gue balik ke Jakarta, Kelapa Gading, gue minta izin sama
Agnes ya, Ci Agnes gua minta cuti kalau Owner gymnya ini. iya, Yang di kalau Kelapa Gading. iya, kalau dalam waktu 1 bulan sekali gue izin cuti 3 hari buat belajar agama. Nah di situ gua langsung mulai cuti 3 Boleh hari, boleh, alhamdulillah boleh. Dibolehin. Gua di situ mulai itikaf ya, 1 bulan sekali ya itikaf. Ini seru nih, dalam seru masjid. nih. Ya. Kan abang jauh dari dunia, dari rentetannya. Kalau dari abang kecil tadi kan sama sekali nggak ada nyentuh agama sedikit pun. Nggak ada kan? gua. Baru Nggak saat ada. ini. Baru saat ini. Nah, itu gimana pengalaman abang ketika udah nimbrung di komunitas itu? Apa yang Sebenarnya abang, ini bukan komunitas ya, Jamaah Tabligh itu ini sebenarnya kayak dulu baginda Rasulullah SAW untuk berdakwah tuh emang dengan cara berjalan kaki ya, keliling ya. Kayak gitu. Ya alhamdulillah seru lah ikut Jemaah Tabligh tuh. Sekarang gini Jemaah Tabligh banyak orang yang bilang ya kalau orang-orang awam tuh sesat atau apa, nggak ada. Jemaah Tabligh justru gini nih, kita keluar untuk misalkan 40 hari 3 hari kita kan korban harta, diri dan waktu, ya kan, untuk apa? Untuk agama, bukan untuk dunia. Selama ini kita kan mengorbankan diri, waktu untuk dunia. Kalau ini kan untuk agama. Kita belajar lagi di situ kan, belajar yang dimana belajar kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Terus yang dimana belajar mengaji juga, gitu kan. Karena yang nanti yang dimana nolongin kita nanti di alam kubur, yang nemenin kita cuma sholat sama Al-Quran, ya kan. Itulah. Dan abang ngerasain lebih tenang di saat itu. Alhamdulillah tenang. Gua pas begitu ikut 3 hari full, iman gua tuh alhamdulillah serius nih. Jadi ngerasain tuh yang namanya iman. Yang namanya iman tuh, yang namanya nikmat tuh bener-bener nikmat. Gak mau yang namanya gua ketinggalan sholat. Pas begitu gue dengar adzan, gua harus berhenti walaupun di jalan mau di mana. Sebelum adzan gua harus berhenti di satu masjid. Gua nungguin adzan. Jangan sampai telat. Gitu. Karena ya untuk sholat berjamaah kan sholat yang paling pertama, ya kan. Itu 3 hari di masjid aja atau gimana tuh bang? Di masjid aja. Ngapain di masjid. Bang? Aktivitasnya ngapain? Aktivitasnya dia kayak gini. Ibaratkan kayak gini ya. Kalau kita beli merpati nih, kita beli merpati di pasar, simpan dalam kurung. Terus kita buka pintunya, terbang nih. Dia bakal balik lagi ke kandang atau enggak? Enggak bakalan balik, ya kan? Karena dia lamanya di pasar, berarti balik lagi ke yang dia ingat, ke pasar yang dia ingat. Tapi kalau kita beli merpati, ya simpen di kandang, gue tutup tuh selama 3 hari, ya gue lepas, balik lagi ke kandang nggak? Balik lagi. Nah, itu ya makanya gue tuh di dalam masjid selama 3 hari itu belajar taat. Jadi gue nih tempatnya gue nih di mana, berarti harus balik lagi ke masjid, gitu kan. Iman gitu, walaupun ketika iman kita rusak, bukannya balik kemana-mana, tapi baliknya kemana? Ke masjid. Motor kita rusak, baliknya ke bengkel ya, ada tempatnya. Tapi kalau iman kita rusak, ya balik ke masjid. Dan di masjid lah itu kita belajar, pertama belajar taat, kedua belajar mengaji, ya kan. Nah ketika belajar di masjid itu apakah kita bayar apa gimana tuh bang? Enggak ada bayar. Kita tuh ada musyawarah, di mana di situ ada amir tuh ketua misalkan kita nisob nih ya itikaf, 3 hari ada berapa orang? Ada 10 orang, dan dari 10 orang nih kita pilih amirnya siapa nih, ketuanya. Misalkan Adi nih, Adi ketuanya, di situ ada amir. Nah, pas di saat ketika beres sholat subuh ada musyawarah. Coba korban hartanya mana? Nah, mau berapa korban harta nih hari ini? 10.000 ya, buat makan kita. Ya buat makan kita 10.000 pun bisa dapat 3 kali makan. Coba 10.000 loh. Ya padahal kok bisa itu? Iya bisa ya. Iya kali 10 berarti 100.000. 100.000 nggak bakalan 3 kali makan kalau sekarang. Ya kan? Yang alhamdulillahnya di mana yang namanya keperluan dunia tuh nggak ada yang namanya harus dipikirin kan. Berjalan aja. Oh gitu bang. Karena keperluan dunia itu di dalam rahim pun udah diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekarang
Kalau dulu sebelum gua mikir dunia, bikinnya duit doang sebelum kenal agama. Tapi sekarang kan, insya Allah untuk keperluan, misalkan rezeki hari ini kita dikasih sekian, kita harus bersyukur. Iya. Burung aja nggak pernah mikirin besok mau Nggak makan pernah, apa, iya. tapi selalu ada makanan. Selalu ada makanan. Itulah manusia juga sama seperti gitu. Iya. Belajar. Nah, udah beres 3 hari, gue belajar 40 hari berangkat. Hal menarik apa yang pernah abang alamin ketika itu? Di jemaah tabligh. Nah, yang gue alamin tuh nikmatnya sama yang namanya mengenal surga dunia tuh bener-bener dia. Jadi kata cerita di akhirat tuh nanti bakal ada yang namanya, kalau lu makan pisang nih, makan pisang, enak nih rasanya. Pisang pertama tuh emang rasanya pisang ya kan, buang. Siap. Kedua tuh dapat rasa seperti pisang tapi rasanya beda lagi, lebih nikmat lagi, buang lagi. Yang tahu-taunya gue lihat ke belakang, bekas pisangnya itu, kulitnya pisang tuh, tahu-tahu di belakang udah banyak satu gunung kan, di surga. Tapi kalau ketika berjalan, waktu kita keluar 40 hari, di dalam hati gue bilang, cuman gue lihat doang di kota gue, ini enak katanya siang ini makan sama ikan nih kan, sama ikan goreng atau pepes sih kan. Yang ujung-ujung pas begitu beres sholat duhur, ketika pas begitu waktunya makan udah ada disediain sama tetangga yang di masjid tersebut. Oh, jadi abang cuman ngayalin, wah ini siang ini kayaknya enak nih kalau makan pakai ini gitu. Itulah surga dunia. Tapi pas sudah selesai sholat ternyata udah dihidangin. Waktunya makan udah dihidangin sama tetangga yang di masjid tersebut. Udah ada ikan pepes, ikan goreng, ada ikan bakar. Itulah nikmatnya. Ada keajaiban. Tapi ya kalau kita keluar selama 40 hari, 3 hari itu melatih diri, islah diri namanya. Abang pernah ikut yang 40 hari? 40 hari ikut. Pernah? 4 bulan juga pernah. 4 bulan juga pernah? Wah, Masya Allah. Kemana tuh bang? Gue pernah ke Kuningan, Purwakarta, Kalimantan. Paling jauh? Kalimantan yang 4 bulan itu? Ya, 4 bulan. Purwakarta sama 4 bulan. Cuman gua balik dalam 1 bulan 10 hari karena banyak godaannya mungkin. Ya kan? 4 bulan. Jalan kaki 6 kilo. Kita harus nemuin masjid. Udah di dalam masjid, udah dapat masjid tuh. Diusir sama masa. Ya nggak boleh, nggak boleh. Diusir tuh. Kenapa diusir? Ya karena kayak gitu, orang-orang awam tuh yang nggak, ya kalau nggak tahu jemaah tabligh tuh mikirnya sesat kayaknya. Padahal mah enggak menurut gua. Justru disinilah itulah agama. Perasaan abang ketika diusir tuh gimana? Gua emosi lagi. Gua pengen mukul ya kan. Yang namanya ya kan. Iyalah gua udah mukul, udah ngepal gua. Ini kata Amir gua disuruh diam. Istighfar aja. Bantu zikir aja. Kata gua nggak bisa Mir, kata gua orang kayak gini kan. Gua di sini kan bukan ya kan takutnya dibilang kayak teroris kayak gimana kan. Iya kan? Iya zaman teroris waktu dulu kan. Yang namanya sebut berjenggot terus teroris tuh enggak. Padahal enggak. Sekarang jenggot? Iya. Tren. Jenggot udah sunnah ini mah bukan keren ya kan. Tren. Jadi tren sekarang. Iya. Tapi kan sunnah. Masya Allah. Diusir sama masa. Kata Amir di sini kita izin cuma 3 hari kok Pak. Izin kita 3 hari karena di sini banyak saudara-saudara Muslim. Ya kita cuman ya misalkan Bapak kurang percaya sama kita ya ikut bareng lah kajian di sini. Di sini kita cuma belajar untuk taat ya sama Allah, sholat tepat 5 waktu, untuk ya belajar ngaji, baca hadis juga. Udah diterangin sama Amir. Tetap nggak boleh. Tetap ya nggak boleh. Gue udah emosi tuh. Udah emosi ya udah. Kata Amir gua, yaudah izin untuk ikut sholat dulu aja. Setelah sholat gue berjalan lagi berapa kilo lagi. Gue udah mau masjid. Berarti ada penolakan banyak. Iya banyak. Kayak ya kisah baginda Rasulullah SAW waktu dari Madinah ke kota Thaif kan ditolak, ya kan? Ditolak. Dibilang baginda Rasul tuh dibilang apa?
kayak penyihir lah, apalah dibenci gitu kan, yang akhirnya diusir kan di kota Thaif. Diusir di kota Thaif sampai diludahin, dilempar-lempar batu sampai berdarah juga baginda Rasul kan. Cuma baginda Rasulullah SAW nggak marah, dia tetap tersenyum dan mendoakan. Mudah-mudahan semoga cucu cicitnya ikut agama Islam. Nah disitulah syiarnya. Tapi alhamdulillah gue selama mengenal jamaah tabligh, gue dapat ketenangan, gue bisa ngerem diri juga. Gitu. Ada basic-basic juga. Ini kan abang sebelum bergabung ke jamaah tabligh kan abang punya family kan, punya keluarga, punya anak istri. Nah, abang ini kan sebelumnya kan harus bekerja itu menafkahi anak istri. Nah, ketika abang ikut jamaah tabligh ini bagaimana nih anak istri? Ya. Apa udah disiapkan, maksudnya di spend budgetnya untuk anak istri nih gitu? Nah makanya ini gua kasih tahu ya. Jadi jemaah tabligh tuh bukan meninggalkan sih sebenarnya. Kalau meninggalkan lebih kayak gini. Ibaratkan gua kasus nih, udah gitu datang polisi mau nangkep gua. Set, gue dibawa penjara lah beberapa tahun, meninggalkan dengan catatan gak menafkahi gak apa-apa. Tapi kalau ini jemaah tabligh, sebelum kita berangkat kita udah siapin ya. Iya, misalkan satu hari nih gue untuk ngasih nafkah 50.000 nih. Kalau ada rezeki kasih lebih lah jadi 75. 75 kali 40 hari berapa? Nah udah gitu dikali berarti ada buat istri nih. Nah udah disiapin. Ya udah disiapin. Nah, tinggal berangkatnya gua. Berangkat gua 40 hari kali sehari 10.000 aja. Ya sehari 10.000 berarti selama 40 hari berapa? 400.000 berarti. Ya udah gua bayar itu aja. Sama ongkos bolak-baliknya berapa itu. Belajar ya, makanya belajar mengorbankan harta, diri dan waktu buat agama. Yang alhamdulillahnya semakin kita berkorban untuk agama, semakin diberi kepahaman sama Allah Subhanahu wa taala. Bang Bakso nih ngomong-ngomong punya anak berapa nih Bang Bakso? 4 gua. 4 ya? 4. Dari mantan istri yang pertama 2. Yang sekarang gua 2. Tapi yang satu bawaan istri. Yang satu yang bungsu itu yang kecil namanya Aisyah. Berarti mulai dari kecil udah mulai dikenalkan agama lah ya. Nggak kayak Bang Bakso dulu gitu yang benar-benar waktu kecil kan buta tentang agama, nggak kesentuh sama sekali tentang agama. Pas udah mulai berumur baru tahu agama. Iya, alhamdulillah. Nah ini ke treatment ke anak-anaknya Bang Bakso ini gimana nih? Apanya? Untuk mengenalkan agama itu cara Bang Bakso tuh. Sebenarnya kalau untuk mengenalkan agama untuk anak-anak ya seperti kita lagi keluar aja di jalan Allah ya kita kenal ini ya, kalau misalkan ketemu adzan ya dengar adzan ya itu sholat kayak gitu aja. Dakwah sih sebenarnya nggak susah amat, gampang dakwah. Cuman mengajak doang itu disebut dakwah. Iya. Tapi mengajak dalam kebaikan, ya kan. Oke. Ini kan Bang Bakso ternyata jamaah tabligh. Iya. Nah beberapa hari yang lalu gua habis ngundang tuh. Ya. Yang lagi rame-rame tuh boxing kemarin. Nah ternyata Yunus, kita sebut aja Yunus Martin Wamaet. Ternyata kemarin dia tuh kan jamaah tabligh juga. Nah ini kan abang jamaah tabligh juga nih. Nah kemarin kan Yunus sempat ngelakuin kontroversial tuh, yang dia naruh, abang nonton kan podcastnya? Yang obrolan sama Yunus. Gimana menurut abang gimana tuh? Yang sebenarnya kalau untuk kata-kata tauhid itu jangan disimpan seperti di celana kayak gitu ya. Ya untuk tauhid itu di dalam hati aja disimpannya. Disimpan dengan kekal itu di dalam hati. Seperti kayak gini, dunia di tangan, di hati jangan. Kan? Kayak gitu aja. Jangan sampai ditempel di mana. Terkecuali kalau kita mau benar-benar berjihad untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, bawa bendera aja. Untuk tauhid, untuk benar-benar buat agama. Itu kan bukan buat fisabilillah. Itu kan buat entertain, ya kan? Gimana enggak? Aku tanya biar keren bilangnya. Kenapa tujuan lo Yunus biar keren bilangnya? Gak ada buat keren kalau bikin apa kata-kata tauhid di celana di bawah lagi kan di paha kan? Iya, apalagi di paha, bawah pantat nih kan. Itu kan nggak boleh Bang. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Ini boleh.
sama-sama jamaah tablik nih. Ya. Tapi kan beda pemahaman juga tergantung kepala masing-masing gitu kan, tetap kalau sampai gua mana sih mengkaji ya. tentang keilmuan tentang agamanya, sampai mana belajarnya gitu. Ya. Jadi gimana saudara kita Yunus Martin nih, Bang? Iya. Sebenarnya iya benar, kalau kata gue, kalau untuk masalah tauhid tuh ya disimpan di dalam hati aja. Kekal simpan di dalam hati. Nggak bisa main-main lah, Bang. Nggak boleh main-main. Itu kan agama, ya kan. Agama lu apalagi ya. Maaf ya, dengan apalagi jamaah tablik. Jamaah tablik tuh lebih dengan sifatnya Rasul, baginda Rasulullah SAW ya. Ya harus kita ngenalin dengan sifat-sifat akhlaknya baginda Rasulullah SAW seperti apa. Nah, oke. Nah, Bang Bakso sendiri ini kan kemarin abis tanding boxing 3 on 3 gitu. Ini di pemahamannya Bang Bakso sendiri nih, maaf nih aku agak bingung juga sebenarnya. Adi juga masih di hati kecil Adi tuh masih mempertanyakan sebenarnya kayak yang kita lakuin ini Bang sebenarnya tuh termasuk halal apa haram gitu di boxing sendiri gitu Bang. Boxing ya. Nah, kalau persepsi Bang Bakso sendiri nih dalam pandangan Bang Bakso gitu. Kalau untuk bela dirinya lebih ke sunnah sih ya. Bela diri sunnah. Udah jelas ya, itu. Udah jelas ya. Cuman kalau untuk masalah ketika kita bertinju itu loh. Kalau untuk masalah haram atau enggaknya sih gue juga belum paham ya. Adi jujur juga masih dalam cari tahu gitu. Ya karena gue kan sama-sama gue juga masih belajar ya kan. Dalam agama nggak begitu paham banget tentang agama. Karena gue masih berkorban untuk agamanya masih kurang ya kan. Gue juga belum paham masalah untuk haram atau enggaknya untuk pertandingan tuh. Kemarin abang apa sih yang bikin abang kan udah lama berhenti nih. Ya. Berlaga lah, bertarung lah. Ini tiba-tiba dapat gue nongol lagi nih, lah Bang Bakso tanding lagi. Iya. Apa yang mendasarin abang untuk comeback lagi, balik lagi bertarung tuh Bang? Awalnya gue diajakin sama Iwan sama Rewa juga ya untuk main 3 lawan 3. Tapi di situ gue ketawa dulu ya. Ternyata dalam hati gue pingin nyobain gue 3 lawan 3 kayaknya seru kayaknya. Karena biasanya 1 lawan 1 kan di atas. Tapi sebenarnya abang tuh awalnya udah nggak mau bertarung lagi atau gimana? Pingin sih sebenarnya. Tetap pingin ya. Sekarang juga masih pingin. Apalagi kemarin udah daftar sama Lindo Aji juga. Enggak, maksudnya sebelumnya tuh abang udah nggak ada hasrat untuk tanding lagi apa gimana maksudnya? Udah nggak kepikiran buat tanding lagi tiba-tiba tanding? Sebenarnya nggak kepikiran buat tanding. Cuman kan Iwan nawarin, nah gua di situ langsung pingin, ada keinginan juga buat tanding. Seru nih kalau balik lagi nih. Gitu. Iya, ngobatin rindu. Soalnya gua udah lama juga nggak ngerasain tanding ya kan. 2015 terakhir kan. Gimana Bang pas balik tanding lagi? Kemarin kan view-nya sempat 3 juta kalau nggak salah abang. Gitu. Kena pukul si Andreas tuh. Iya. Di Instagram tuh. Ya 3 lawan 3 emang seru. Tapi kan banyak yang dilanggarnya ya kan. Mukul kepala belakang itu kan nggak boleh. Ya kan, mukul kepala belakang nggak boleh. Emang kepukul kepala belakang kemarin Bang? Ya coba lihat aja di YouTube-nya, ada nggak gua kepukul kepala belakang, banyak kepala belakang pukul. Yang lucu yang viral tuh si wasitnya Stevie Ongen udah ting, Bang Bakso ngeliat ke yang lain, Andreas colong dari samping. Nah, itu kepikiran gua tuh kayak gini. Jadi dia udah break tuh. Wasit udah break, berarti break dong. Ya kan? Nah, gua break ke samping tuh gua lihat yang lain apakah break atau enggak, ya kan? Kan harusnya lihat dulu si wasit ini fighter ini udah siap atau belum, gitu kan. Kalau udah siap ya udah baru fight lagi. Ini kan belum siap, Pak. Ini menurut Bang Bakso itu pukulan itu sah apa enggak kemarin itu? Sebenarnya nggak sah ya pukulan itu ya. Kalau mau di dis memang harus kena masuk dis ya kan. Tapi kan pukulan tapi itu kan fighter kan taunya aba-aba dari wasit. Iya, yang kesalahan itu sebenarnya wasit juga. Ya kan, lihat dulu si atletnya udah siap atau belum untuk fight. Kalau misalnya udah siap ya baru ngomong fight, nggak udah break tengah lama fight, ya kan? Berarti itu mau nyolong, menyolong ke lengahan lawan. Ya. Tapi nggak apa-apa buat gua, berarti udah di situ doang pukulannya. Gitu. Karena yang alhamdulillah gua selama dari atlet gua nggak pernah kaorahang, gua nggak pernah kaorahang. Baru itu ya.
Gua itu pun nggak kau, gua jatuh gua ketawa. Gua ketawa. 2 kali kan? Iya. 2 kali. Hampir 3 kali. Hampir 3 kali. Iya, dang. Gua jatuh ketawa. Gimana Abang ngerasain fisik Abang saat ini dengan Abang yang dulu? Jauh banget. Jauh banget lah. Sekarang. Dulu Bang Baso nih ngeri nih. Sekarang persiapan gua aja dari 73 kemarin buat nurunin 10 kilo ke 63 ya kan dalam jangka waktu 1 bulan mana cukup ya kan. Gua aja latihan pagi sore kan. Ya nih, tiap hari gitu. Dan ini rumor yang terjadi, gue denger nih ada rumor nih bilangnya ditantang sama gangster Bang Baso. Ditantang lagi gua ditantang sama yang gangster lawan Rudy kemarin. Oh, yang 3 orang tuh lawan Rudy tuh. 3 orang itu. Abang ditantang. Lah kenapa tantang Abang lu? Gua nih songong katanya. Songong kenapa? Iya, enggak tahu. Lihat muka gua songong. Lihat muka gua katanya songong katanya. Mukanya songong. Iya, mukanya songong. Allahu Akbar. Terus muka yang Rama tuh kayak gimana? Katanya dia tuh mukanya gua tuh songong. Muka gini songong gimana? Mukanya Yunus. Gua ya. Mas Don tuh bilang gitu, Mas Don. Iya. Ketua gengnya itu. Ketua gangsternya Ketua gangsternya ya kan. Yang 3 orang itu ketua gangsternya si Don ya. Padahal yang gedut itu kan. Padahal real gangsternya di sini sebenarnya ini. Kalau misalkan ada rezeki buat ketemu dia nanti di atasing ya gua hajar juga. Siap Bang, 3 lawan 1. Power dia 3 orang gua jadiin 1 gua makan. Oke. Ini gimana? Tapi sama promotor Rudy Golden Boy gimana? Ya, sama promotor Rudy Golden Boy kemarin ya untuk ngedilin 3 lawan 1 udah deal. Dan gua kemarin mau minta kontraknya tapi nanti santai aja katanya. Orang musim lama ini. Jadi siap kata gua. Udah deal tapi belum pasti. Belum. Tahu gua. Iya. Udah deal tapi belum pasti. Iya, bimbang gua juga kan. Bimbang. Ya. Sekarang gini kalau gua kalau misalnya udah pasti gua persiapan makin lama kan. Iya, lama makin kan, matang. Makin mateng kan. Iya. Kalau nggak ada kepastian, ngapain gua persiapan kan? Iya. Capek. Benar. Kan kalau persiapan harus banyak yang dikorbankan ya, harus fokus. Iya, kan? harus fokus ya kan. Iya, tersistem latihannya juga. Iya, 3 lawan 1. Persiapan 1 lawan 1 aja harus mateng, apalagi 3 lawan 1. Kita kan nggak harus ngeremehin lawan. Gitu. Nah, Abang ini kan udah terjun di era dimana bela diri sekarang mulai naik lagi. Dan Abang juga udah ngerasain zaman dulu tuh. Seperti apa industri ini gitu. Perkembangannya seperti apa, dulu seperti apa. Nah, perbedaannya apa sih Bang? Industri bela diri pada zaman Bang Baso dulu sama saat ini. Kalau menurut gua enak dulu lah ya. Enak dulu? Iya enak. Kenapa dulu. Bang? Enak dulu karena kenapa enak dulu? Emang ada segi dukanya, ada sukanya ya kan. Kalau dulu yang namanya atlet itu benar-benar disiplin. Ya, disiplin. Kita ketemu pertandingannya 6 bulan sekali, kadang-kadang 1 tahun sekali. Ketemu pertandingan yang kayak Porda, Kejurbar, Kejurnas kan. Kalau sekarang kayak event-event sekarang kenteng banget. Barang siapa yang punya duit mau untuk mengadain pertandingan ya di situ ada pertandingan. Dan di situ kan baru belajar misalnya 1 bulan ataupun 3 minggu udah bisa naik ring. Nah, sekarang kan zamannya jual media sosial ya kan. Kayak YouTuber kayak gitu kan. Kalau dulu nggak ada, mana ada. Kalau dulu lebih mengejar prestasi, benar-benar prestasi. Pure prestasi. Tapi kan zaman dulu industrinya nggak jalan Bang. Iya emang secara finansial nggak bagus untuk fighter. Gak bagus. Tapi kan kalau dulu orang-orang untuk ya seperti atlet-atlet ini benar-benar untuk mengejar prestasi itu benar-benar serius. Ya untuk prestasi lah ya. Terus kalau lihat sekarang saat ini fenomena saat ini Bang. Latihannya nggak serius tapi bayarannya serius gimana? Bayarannya gede ya kan. Maaf ya anjing juga ya. Iya bener lah. Iya lah ya bener lah. Anjing juga ya kan. Sekarang kayak gini lah. Sekarang dunia ring ini kayak dunia lawak, Sri Mulat bener lah.
Iyalah. Iya. Boleh lah mereka ngejual di media sosial. Ya kan? Dulu boleh, emang nggak ada yang namanya media sosial. Dulu cuma lewat koran, TV, ya kan? Kayak gitu. Tapi kita punya prestasi, ya kan? Nama kita dikenal. Ya. Sama pemerintah, sama apa dikenal. Ya, tapi sekarang paling dikenal lewat YouTuber, TikToker, media sosial, selebgram, TikToker, gitu, kan? TikToker. Dengan bayaran yang di mana kayak Yunus kemarin main 1 ronde gila. Iya kan? Yang propnya ya 12 ronde dibayar berapa? Ya, cuman ya. Yang 12 ronde nih main. Iya, 12 ronde yang benar-benar petinju asli tuh. Bener-bener yang cewek top, yang cewek ya kan. Lawannya itu siapa namanya? Lupa lagi gua. Juara dunia tuh lawannya. Ya, yang pro itu benar-benar petinju dari amatir tuh. Si Yesti nih, Yesti. Iya, yang lawannya itu. Siapa cuma namanya? Dibayar berapa? Itu petinju aslinya loh. 12 ronde. Iya. Ini kayak apa, atlet yang benar-benar atlet tuh nggak ada pamornya sama sekali. Marwahnya hilang gak sih menurut Abang? Marwahnya ya hilang lah. Orang sekarang ring tinju diganti sama pemain Sri Mulat semua. Iya bener nggak? Iya Sri Mulat lah. Menurut gua lah ya. Tapi ini jadi menurut Adi ya, jadi pisau bermata dua nih. Maksudnya pisau bermata dua kayak gimana? Sisi lain kan ini dunia industri bela diri. Kalau nggak ada yang seleb ini, orang nggak ada yang mau nonton, Bang. Iya. Bener gak sih? Iya, karena sekarang itu dunia kayak gitu, dunia teknologi kan, iya kan? Segala-gala main handphone, iya kan? Iya. Apa-apa TV makanan dicuekin, nontonnya ke YouTube, iya kan? Iya. Jadi kan maksudnya ini PR juga nggak sih buat para praktisi bela diri yang menyeriusin, yang benar-benar serius? Kalau emang benar-benar mau serius untuk naikin lagi untuk dunia pertinjuan nih, ya, menurut gua. Di sini anggaran pemerintah untuk ngadain pertandingan tinju itu sebenarnya ada anggarannya. Nah, anggarannya ini sebenarnya harusnya pakailah untuk ngadain event-event yang resmi, bener-bener resmi. Emang anggarannya, walaupun si seleb anggarannya dikemanain, Bang? Ya kurang tahu juga ya kan. Kalau gua nggak tahu ya kan. Itu kalau gua ngomong ke sana kan takutnya usudon gua. Ya kan. Karena kayak gini. Walaupun mau seleb, lu mau bikin pertandingan tinju boleh lah, lu ngadain seleb. Lu berduit ya kan, ya karena lu jual media sosial, ya kan. Yang intinya atlet dulu lah yang dijunjung, atletnya dulu yang dijunjung. Lu cari bakat atlet-atlet yang baru nih, yang amatirnya, baru di ujung-ujungnya lu kasih seleb, nggak jadi masalah buat nontonan. Nah gitu kan. Ya kasihan sekarang si amatir yang mau naik. Sekarang ditimpa sama yang seleb yang bayaran gede ratusan juta kayak gitu. Tapi kan dari sini juga sebenarnya PR juga untuk para real fighter yang memang benar-benar serius latihan gitu. Latihan pagi sore bahkan pagi siang sore kayak minum obat latihannya. Benar-benar komitmen hidupnya untuk latihan. Jadi mereka juga harus punya keharusan nih untuk bagaimana mereka bisa nge-branding dirinya, ngejual dirinya gitu, Bang. Iya. Jadi biar nggak orang tuh pengen nonton mereka juga gitu loh. Iya, sekarang kayak gini. Kalau itu yang atlet tuh kata gue juga dari prestasi ya kan. Kalau kita prestasinya bagus, dikenal sama orang, dikenal sama apalagi sekarang zaman teknologi di media sosial, ya insya Allah banyak yang nonton, ya kan. Atlet ya kan, untuk atlet. Tapi kalau untuk seleb, untuk artis-artis ini, ya kan, dia kan udah terkenal dari TV. Sebelum dia naik ring aja udah terkenal. Si youtubernya siapa ini udah tahu, orang yang suka nonton YouTube. Dari artisnya, pemain sinetron ini udah tahu, si artis ini udah ketahuan. Nah, atlet ini buat muncul untuk biar tenar, biar namanya bagus, biar. Nah, itu gimana? Itu kan pertanyaannya di situ. Pertanyaannya. Iya, munculin atlet-atlet itu gimana? Iya, cari prestasi semaksimal mungkin. Iya, Bang. Prestasinya Bang, itu aku berani taruh juara-juara SEA Games banyak yang nggak tahu loh, Bang. Apanya? Juara-juara SEA Games banyak nggak dikenal loh. Juara-juara SEA Games kita nih. Iya. Banyak yang nggak dikenal loh. Iya, karena kita nggak dikenalin, ya kan? Karena kita nggak dikenalin. Karena nggak dikenalin. Yang tugasnya mengenalin siapa nih, Bang? Pemerintah lah kalau emang bener. Ya, pemerintah lah yang mengenalin. Ini petinju SEA Games nih, ini misalkan pebalet SEA Games nih.
Caranya gimana, Bang? Apa? Caranya gimana dengan media apa? Contohnya gimana cara? Seperti ya kayak Instagram ya kan. Ya media sosial ya kan, teknologi ya sekarang. Ya pemerintah kenalin lah. Ini loh yang mewakili DKI ini. Ya, ini loh yang mewakili Jawa Barat. Yang ngewakilin ama apa gitu. Kayaknya sih udah Bang, cuman anyep respon animo masyarakat kita kurang gitu. Nah, kurang ke sana. Karena masyarakat kita lebih sukanya yang kontroversial. Iya, ya, makanya yang kontroversi masyarakat kita suka gitu. Suka ya, kayak gitu. Sekarang karena zamannya zaman teknologi karena kita ya sekarang zaman udah dijajah sama teknologi juga. Ya itu tadi keseruan podcast sama Bang Bazo. Makasih, alhamdulillah. Thank you Bang Bazo udah sharing banyak hal di sini, dari nggak kenal agama jadi kenal agama, jadi balik ke dunia industri tinju lagi ngelihat fenomena saat ini. Dan dari sini dunia di tangan, di hati jangan. Ikutin terus podcast Zenwalk. Oi!